Halo teman-teman, sebentar lagi kita akan melaksanakan pemilu loh. Apakah kalian tahu tata cara bagaimana cara memilih? Izinkan kami melalui video ini untuk menjelaskan bagaimana tata cara dan apa aja syaratnya untuk melaksanakan pemilu. Satu hari sebelum pelaksanaan pemilihan, mereka itu sudah mendapatkan surat undangan untuk memilih yang lebih dikenal dengan nama Form C6. Ya, jadi C6 itu dibagikan kepada semua warga negara yang sudah mempunyai hak pilih, dan C6 itu yang nantinya akan dibawa pada saat pencoblosan. Kemudian setelah diregistrasi, mereka diberikan surat suara sesuai dengan wilayah masing-masing. Tapi tiba-tiba nanti pas pemilu namanya nggak ada, tapi dia punya KTP dan memang berdomisili di situ, masih diberikan kesempatan untuk memilih. Kapan dia memilihnya? 1 jam ya setelah selesai proses pemilihan. Ya, artinya prinsip itu bahwa proses pelaksanaan pemilihan umum itu dilaksanakan secara langsung. Langsung itu dalam artian memilih bakal calon-calon negarawan, baik calon legislatif, calon presiden, maupun memilih kepala daerah. Kemudian bebas dan rahasia. Ya, artinya tidak diumbar-umbar. Ketika dia nyoblos, hanya dia yang tahu dia nyoblos siapa, dia milih siapa. Asas Luber Jurdil merupakan prinsip dalam hukum yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif di hadapan hukum. Prinsip ini menjamin bahwa proses hukum harus berlangsung dengan transparan tanpa adanya intervensi yang tidak sah dan memberikan keadilan kepada semua pihak tanpa memandang suku, agama, atau status sosial. Tujuan dari Luber Jurdil adalah yang pertama, mewujudkan demokrasi, yang kedua, menjamin legitimasi pemerintahan, yang ketiga, meningkatkan partisipasi politik, yang keempat, mengurangi potensi kecurangan, dan yang kelima, menjaga keamanan dan ketertiban. Pemilu sendiri termasuk sebagai salah satu hak bagi warga negara. Bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, baik itu bekerja atau statusnya sebagai pelajar, tetap dapat melakukan pemilihan yang dilaksanakan secara luring. Sistem pemilu dibagi menjadi dua, yaitu ada sistem proporsional tertutup dan sistem proporsional tertutup. Sistem proporsional tertutup adalah pemilu yang memungkinkan masyarakat untuk memilih partai politiknya saja, karena dalam surat suara hanya terdapat gambar partai politik, tidak terdapat gambar calon yang dicalonkan. Lain dengan sistem pemilu proporsional terbuka, dalam surat suara terdapat gambar kandidat yang akan dicalonkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesa dan kawan-kawan, terima kasih siang hari ini kita bisa ngobrol santai dengan saya. Saya Andi Syafrani. Saya berprofesi sebagai advokat dan juga saya dibilang saya aktivis sosial. Oke, yang disebut dengan integritas itu kan berarti adalah kejujuran, kesesuaian antara kesaing dan kesolen, antara fakta dan nilai yang disampaikan. Sekarang muncul tanda-tanda alternatif yang justru itu menjadi referensi informasi bagi masyarakat. Jadi pertama, apa yang harus dilakukan dalam rangka untuk memverifikasi sumber informasi? Satu, jangan pernah langsung menelan informasi bulat-bulat dari satu sumber. Selalu upayakan cross-check terhadap informasi itu. Kita nggak boleh telan mentah-mentah bahwa itu adalah sesuatu yang benar, tapi ini adalah sebagai satu informasi yang perlu kita cek. Informasi yang kita terima sehingga betul-betul informasi itu memuat informasi yang valid. Jadi integrity means validity. Nah, yang kedua adalah ya, kita bisa cek untuk melakukan pengecekan terhadap background dari calon itu. Kemudian yang ketiga, di zaman ini itu ada satu tren yang menarik, di mana partisipasi masyarakat itu muncul menyampaikan informasi dengan membuat berita-beritanya sendiri.
harus diajak diskusi, ajak bicara tentang arti penting pemilu. Kita mungkin belum begitu banyak, bahkan sampai komunitas yang yang menyadari bahwa pemilu itu punya dampak terhadap kehidupan mereka. Banyak sekali kelompok itu nggak sadar, mereka menganggap pemilu itu hanyalah ritual 5 tahunan yang tidak punya pengaruh sama sekali terhadap hidup mereka. Itu keliru. Bagaimana menilai kredibilitas calon kandidat? Yang pertama, melakukan riset terhadap rekam jejak perjalanan kepemimpinan kandidat. Yang kedua, mengidentifikasi informasi-informasi terkait kualitas diri kandidat agar mengetahui informasi tersebut valid atau tidak. Yang ketiga, karena setiap suara berperan penting dalam membawa Indonesia untuk lebih maju melalui pemilihan umum. Lalu, dengan memilih kandidat yang berintegritas tinggi, upaya ini mampu membawa Indonesia kepada perubahan yang lebih baik. Jadi, mari melakukan pergerakan kecil untuk membawa Indonesia yang lebih maju. Dengan mengikuti pemilihan umum dan tidak melakukan golput, apalagi tidak memilih. Pilihlah pemimpin yang objektif dan berkependidikan, agar kedepannya Indonesia menjadi negara yang maju. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Jadi itu berlangsungnya pemilu.